cahaya keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dari Allah. Itulah arti pencari ilmu, terkhusus keluarga besar Majelis Ta'lim Barokatillah dan juga para pengurus, ketua, termasuk pembina Ibu Hajah Hera, dan juga para pendukung yang ikut andil di dalam mensyiarkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke umat, di dalam mensyiarkan ajakan-ajakan kepada umat agar semuanya mengenal Allah dan mendekat kepada Allah, agar semuanya bisa mengabdi kepada Allah, bisa selalu mengingat dan bersyukur kepada Allah, bisa menyandarkan segala suatu urusan kepada Allah, dan bisa berdoa memohon apapun yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa memohon ampunan, bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Kita semua bersyukur kita bisa sama-sama hadir dalam majelis yang agung ini, dalam rangka kita mencari ilmu bersama-sama, berpikir bersama-sama, mengingat Allah, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat segala kebaikan-kebaikan Allah dan segala kebaikan-kebaikan Nabi kita semua Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingat keagungan Allah dan keagungan Rasulnya, dan juga mengingat petunjuk-petunjuk dari Allah dan dari Rasulnya. Tapi kita semua Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segenap kebaikan-kebaikan Allah yang Allah hujankan kepada kita, terkhusus diciptakannya Nabi kita, diutusnya Nabi kita, dilahirkannya Nabi kita di muka bumi ini. Ini anugerah yang sangat besar yang kita harus sikapi dengan rasa bahagia, dengan rasa syukur, dengan banyak memuji Allah, dengan banyak bersalawat salam kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah atas anugerah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah yang Allah lantarkan kepada hati kita, sehingga dengan petunjuk ini kita bisa mengenal siapa Tuhan yang hak. Dengan petunjuk ini kita bisa tahu bagaimana cara mendekat kepadanya, bagaimana cara meraih cintanya, ridhonya, kasih sayangnya, ampunannya, bagaimana cara supaya segala hajat-hajat kita dikabulkan olehnya. Dan jika Tuhan semesta alam sudah cinta dan sayang kepada kita, maka kita akan berada di titik kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan yang tiada bandingannya. Dunia dan seisinya tidak ada apa-apanya. Ketahuilah, dunia ini milik Allah, diatur oleh Allah. Alam kubur pun juga milik Allah, diatur oleh Allah. Alam akhirat milik Allah, diatur oleh Allah, dirajai oleh Allah. Jika kita sudah bisa dekat dengan Allah, kalau kita sudah bisa meraih cintanya dan kasih sayangnya, lalu apa yang patut kita takutkan? Apa yang pantas kita sedihkan ketika kita meninggalkan dunia dan seisinya? Apa yang kita sedihkan? Karena kita kan punya Allah yang mencintai kita,
Kita punya Allah, punya Tuhan yang menyayangi kita. Kita meninggalkan dunia sebentar lagi, ya. Orang yang punya Allah itu tidak akan galau ketika hilang dunia dan seisinya. Karena orang yang mengenal Allah itu menggarap dunia itu bukan untuk dimasukkan ke hati. Menggarap dunia itu adalah untuk membangun sebaik-baiknya pengabdian kepada Allah dan membangun sebaik-baiknya segala suguhan-suguhan yang baik kepada sesama makhluk Allah. Itulah garapan hidupnya orang-orang yang punya Allah, yang dekat dengan Allah. Dunia itu ditaruh di telapak tangan, bukan dimasukkan ke hati. Dunia itu bukan untuk ditumpuk, tapi untuk digunakan dan dimanfaatkan. Buat apa capek-capek kita cari dunia, nggak tidur? Coba, ya kan? Lalu kita tumpuk, lalu apa manfaatnya ketika kita punya uang yang bertumpuk di bank ratusan miliar, triliunan dan sebagainya? Pahami oleh kita semua. Setelah itu kita mati. Begitu kita mati, kita tinggalkan semuanya. Nah, coba hasil kerja keras kita capek. Orang Sunda bilang hulu dijen suku, suku dijen hulu, disuk-suk didungduk berang peting awahirina. Lalu dalam waktu singkat si Anu meninggal. Dalam waktu singkat si Anu meninggal. Berapa usianya? Usianya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Oh, si Anu yang kaya itu, iya. Masya Allah. Oh, si Anu yang mobilnya banyak, iya. Allah. Oh, si Anu yang gelarnya, wah hebat, iya. Oh, si Anu yang jabatannya begitu tinggi, yang nomor 1, iya. Lalu kalau kita udah masuk kubur, udah beda alam. Apa yang patut kita banggakan dengan dunia? Hah? Kita punya jabatan, umpamanya kita jadi presiden, kita jadi jenderal. Laku itu kan bagi di dunia. Lalu di alam kubur udah beda alam, aturannya beda. Allah yang langsung mengaturnya. Allah yang langsung merajainya. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Fatihah yang harus kita ingat terus, Maliki Yaumiddin, Allah sang pemilik hari akhirat. Pertanyaannya, apakah dunia bukan milik Allah? Sama, milik Allah. Allah juga sang pemilik hari dunia. Tapi kenapa dikhususkan? Ya, bahwa Allah itu sang pemilik hari akhirat, hari agama, hari akhirat. Artinya, kalau di dunia itu negara cobaan, manusia itu ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih warna-warni fasilitas, dikasih kekuatan, dikasih kecerdasan, dikasih itu ini, sehingga manusia suka lupa bahwa apa yang ada pada dirinya, ya, apa yang ada di muka bumi ini semua milik Allah, semua dari Allah, semua oleh Allah. Manusia ini banyak yang lupa, sehingga ngaku-ngaku, oh dapat saya, kalau tidak sama saya. Yang ada bukan Allah, tapi yang ada siapa? Saya. Nah, kenapa manusia kok bisa begitu? Karena oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang diuji seperti itu, dan Allah berikan kepada manusia, namun manusia tertipu dengan apa yang Allah berikan. Nah, sehingga yang muncul bukan Allah, tapi yang muncul di hati saya. Muntuku dewek mah. Dan
Gitu, dewek terus kami. Nah, ketika manusia ruhnya sudah sampai tenggorokan, ya, ketika ruhnya sudah keluar dari jasad, lalu digiring masuk kepada kehidupan alam kubur, maka saya itu akan lenyap seketika. Tidak akan ada saya itu. Yang ada Allah, Allah, Allah. Namun tidak manfaat kalau yang ada Allah kalau sudah keluar ruh. Tidak ada manfaatnya nanti. Orang-orang yang di sini tidak iman kepada Allah, hatta Fir'aun saja ketika mau keluar rohnya mengatakan kan, bahwa Tuhanku, Tuhan kami adalah Allah. Apa artinya kalau roh sudah di sini, lalu menyatakan bahwa Tuhan adalah Allah? Apa artinya? Semua manusia kalau sudah masuk alam kubur pasti mengenal Allah, pasti meyakini Allah, pasti meyakini kepada hakikat semuanya Allah. Dan alam kubur ini semuanya adalah alam yang sampai akhirat dicabut oleh Allah seluruh faktor penyebab, dicabut oleh Allah seluruh fasilitas. Semuanya langsung dipegang oleh Allah, sehingga manusia tidak bisa bergantung kepada kecerdasannya, bergantung kepada kekuatannya, bergantung kepada apa yang ada pada dirinya. Inilah makna Maliki Yaumiddin. Dan segala yang diterima, nasib baik buruk nanti dikubur di akhirat adalah buah dari apa yang dilakukan di dunia. Istilah orang Sunda bilang, melak cabe bijil cabe, melakoning mau bijil cabe, melakoning bijil nao, ya bijil koning, melak hade bijil hade, melak goreng bijil goreng. Kapan itu bijil itu panennya kapan? Dari mulai ruh sudah sampai sini, mulai kita memetik buah. Ya, mulai kita memetik buah. Disinilah kita semuanya ya harus berjuang ya untuk rajin-rajin beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, bersyukur, berzikir, memuji Allah, hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam majelis zikir, rajin baca Quran. Kalau punya rezeki, berbagi, bukan untuk kita dan keluarga saja. Ayo dong berbagi kepada saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, anak yatim, gitu kan? Orang-orang yang dapat musibah, berbagilah. Berbagilah. Karena memang Allah menginginkan kehidupan hambanya itu seperti itu. Jika kita bisa menyesuaikan dengan apa yang Allah kehendaki, maka disitulah ridho Allah akan kita gapai. Inilah mardotillah. Mardotillah itu ridho Allah. Semoga semua jamaah pengajian mardotillah dan semua umat Islam, semua hamba Allah mendapatkan mardotillah semuanya. Ya, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, segala hajat-hajat kita yang baik di sisi Allah dikabul oleh Allah, dan kita dijauhkan dari segala musibah, dari segala fitnah, dari segala penyakit dan wabah, dan dari segala azabnya Allah. Dan semoga kita semua oleh Allah dimasukkan ke surganya, dijauhkan dari api nerakanya dan murkanya. Begitu pula keluarga kita dan keturunan kita sampai akhirnya. Begitu pula orang tua kita dan leluhur kita sampai pada awalnya. Yang beriman kepada Allah semuanya. Dan seluruh muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Semoga kalimat ini manfaat dan berkah bagi kita semuanya dan bagi semua hamba-hamba Allah yang mengharapkan keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan dari Allah di dunianya, di alam kuburnya, di akhiratnya. Semoga tercapai semuanya.
Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.